Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, di sini aku memasuki sesi kedua. Di sini aku memperkenalkan Genbi, introduce Genbi dalam acara One Step Classer. Oke, boleh next. Oke. Nah, di sini sebelumnya kalau kata orang tuh kalau nggak kenal nggak afdol ya kalau tidak kenalan ya kayak walaupun udah Bener banget. dikenalin harus tetap kenal secara pribadi gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenalan. Jadi aku izin memperkenalkan diri kembali. Aku bernama lengkap Asaida Zuria atau teman-teman Genbi biasa manggil aku Ria atau Karia. Dan aku di sini adalah mahasiswa aktif FEB Unila, jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Mungkin teman-teman ada yang satu fakultas atau satu jurusan sama aku gitu ya. Mungkin pernah lihat, boleh say hi aja. Terus aku juga adalah penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021 dan tahun 2022. Dan di sini alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua Umum Genbi Provinsi Lampung, terpilih tahun 2023. Dan juga di tahun lalu alhamdulillah berkesempatan menjadi Ketua Umum dan juga Sekretaris Umum Genbi Komisariat Universitas Lampung. Dan juga boleh next Kakak. Oke, di sini ada beberapa poin bahasan seputar Genbi yang mungkin bisa aku share ke teman-teman sekalian gitu ya tentang apa sih itu Genbi, terus tujuan dan fungsi Genbi itu apa, dan juga visi misi Genbi itu apa sih Kak gitu. Ini nanti bakal bermanfaat banget ketika interview teman-teman ditanya gitu soal Genbi, ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terus juga keanggotaan Genbi, gimana sih keanggotaan Genbi, apakah semua orang bisa join ke komunitas Genbi atau enggak, nanti akan aku jelaskan. Juga struktur organisasi daripada Genbi itu sendiri, apakah sama dengan komunitas lain atau tidak, nanti akan aku jelaskan juga beserta dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Genbi gitu. Boleh next? Oke, kita masuk ke pengenalan Genbi. Genbi itu apa sih Kak? Oke, di sini udah kebaca jelas banget ya, generasi baru Indonesia gitu ya. Nah, generasi baru Indonesia ini adalah kepanjangan daripada Genbi. Dan teman-teman, aku remind gitu ya, menyebut Genbi itu bukan Genbi ataupun Genbi gitu ya. Sering terjadi dalam interview-interview bersama calon penerima beasiswa Bank Indonesia, penyebutan Genbi itu sering ada yang Genbi atau Genbi gitu. Tapi yang benar adalah Genbi gitu. Nah, Genbi itu sendiri adalah komunitas yang terdiri dari penerima beasiswa Bank Indonesia yang tergabung dalam yang dibawahi oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia Provinsi Lampung yang menaungi daripada Genbi Provinsi Lampung. Genbi sendiri diresmikan pada tanggal 11 November 2011 yang per tanggal 11 November 2022 kemarin alhamdulillah sudah berulang tahun ke 11 tahun. Jadi di tahun ini kita akan berulang tahun ke 12 tahun gitu ya. Dan per November 2020 beasiswa Bank Indonesia itu tersebar di 175 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan juga di berbagai SMK di Indonesia. Dengan total penerima beasiswa lebih dari 10.545 siswa dan mahasiswa. Jadi apalagi di tahun 2022 ya pasti lebih banyak lagi penerima beasiswanya gitu. Dan mungkin yang udah dijargon sama teman-teman panitia tadi ya, sama teman-teman Genbi juga. Genbi itu punya jargon, kalau misalkan dibilang Genbi jawabnya energi untuk negeri. Kalau BI punya dedikasi untuk negeri, Genbi adalah energi untuk negeri gitu. Dan oh ya di sini ada logo gajah kecil yang udah aku taruh dari halaman pertama gitu ya. Mungkin teman-teman mention gitu. Di sini adalah galang. Galang ini adalah ikonnya daripada Genbi Lampung. Dan kalau teman-teman notice gitu ya, di situ dia menggunakan PDH yang sama dengan yang aku gunakan dan moderator gunakan. Dia menggunakan PDH Genbi berwarna hitam dan juga menggunakan list merah. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di flyer ataupun di banner ataupun di postingan-postingan yang ada logo galangnya, berarti itu adalah Instagram Genbi gitu ya. Dan di situ ada logo BI, terus juga ada logo Bank Genbi. Itu adalah logo Genbi daripada Genbi Provinsi Lampung dan juga galang gitu ya. Boleh next?
Oke, tujuan dan fungsi daripada Genbi itu sendiri. Nah, tujuan Genbi adalah untuk mencapai program sosial Bank Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kewirausahaan melalui peran aktif mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan melalui dari tujuan ini akhirnya terciptalah divisi-divisi yang ada di Genbi itu ada 6 gitu dan nanti akan aku jelaskan gitu ya. Nah di sini selain tujuan dan juga tujuan daripada Genbi ada juga fungsi dari Genbi itu sendiri. Fungsi itu daripada Genbi adalah ada 3, ada sebagai frontliners, agent of change dan juga future leader. Frontliner sendiri maksudnya adalah Genbi itu dia bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia kepada sesama mahasiswa ataupun masyarakat umum. Jadi semisal Bank Indonesia ada kebijakan-kebijakan terbaru, maka BGNB turut mensosialisasikan kebijakannya. Salah satunya adalah One Step Cluster ini di mana beasiswa Bank Indonesia akan segera dibuka, maka GNB membantu dalam mensosialisasikannya kepada teman-teman sekalian gitu. Terus Agent of Change tentunya sebagai role model ya di kalangan pelajar ataupun mahasiswa lainnya dan juga di masyarakat. Serta Future Leader tentunya sebagai pemimpin muda di berbagai bidang dan juga berbagai tingkatan ataupun lini di masyarakat nantinya gitu. Oke, visi dan misi Genbi, visi Genbi adalah menjadikan kaum muda Indonesia sebagai generasi baru yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan dan juga dapat membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara. Dan misi daripada Genbi itu sendiri yang pertama adalah menggagas berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik, adalah inisiatif gitu ya. Terus menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi nyata untuk pembangunan bangsa, action dan juga peduli sama dan berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat dengan berbagi contohnya gitu ya. Terus juga berbagi inspirasi dan motivasi untuk menjadi energi bagi negeri gitu. Oke, kita masuk ke keanggotaan Genbi. Nah, di sini keanggotaan Genbi gimana sih Kak? Kalau misalkan mau join ke Genbi, apakah memang harus jadi penerima beasiswa Bank Indonesia atau boleh daftar-daftar aja gitu? Nah, Genbi itu adalah fasilitas daripada BI untuk kita berkembang sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi Genbi tidak oprek atau tidak segala macam. Ketika teman-teman menerima beasiswa Bank Indonesia, teman-teman akan otomatis gabung bareng sama Genbi gitu. Dan Genbi di sini ada 5 komisariat. 5 komisariat itu meliputi 5 perguruan tinggi. Mungkin ada logo kampus teman-teman sekalian. Ada Unila, ada ITERA, ada IN Metro, dan juga ada Winril serta UBL gitu. Dan enggak cuman untuk perguruan tinggi. Iya, kita juga ada untuk sekolah menengah kejuruan. Ada SMK Khalifah Bangsa Metro dan juga SMK Hulu Sungkai di Lampung Utara gitu ya. Dan total anggota Genbi kalau dihitung tahun 2013 itu sekitar lebih daripada 1.000 anggota dan di tahun 2022 kemarin Genbi Provinsi Lampung memiliki program kerja lebih dari 90 baik program kerja wilayah ataupun program kerja komisariat seperti itu. Oke, dan program kerjanya apa aja? Boleh next. Oh belum, oke, struktur organisasi Genbi dulu. Nah ini yang tadi aku jelaskan sama teman-teman. Struktur organisasi Genbi itu dia ada tingkatannya wilayah dan juga ada tingkatan komisariat. Bedanya apa? Kalau misalkan di wilayah, wilayah itu menaungi 7 komisariat, 6 divisi dan juga presidiumnya itu terdiri dari ketua umum yang mana aku sendiri, terus wakil ketua umumnya ada Adit dari UIN, terus ada sekretaris umumnya ada Sally dari UIN juga dan juga ada bendahara umumnya Alvini dari Unila gitu. Dan kalau untuk tingkatan komisariat bedanya dengan wilayah, komisariat itu menaungi 6 divisi dan presidium intinya hanya 3 yaitu ketua umum, sekretaris umum dan juga bendahara umum. Jadi nggak punya wakilnya hanya untuk wilayah gitu. Bedanya hanya di situ. Dan divisi-divisi yang ada di Genbi itu ada divisi POA,
POA ini kepanjangannya adalah pengembangan organisasi dan anggota. Jadi di divisi ini sama lah ya kayak di komunitas-komunitas teman-teman, sama kayak di UKM-UKM kalian gitu. Ada yang namanya PSDM, PSDA, atau mungkin kaderisasi gitu. Nah itu sejenis itu. Tujuannya ya ke anggota dan juga mendevelop sendiri anggota daripada Genbi itu. Terus ada divisi KNK, kemitraan dan kerjasama. Kalau di UKM mungkin Kominfo ya kayak Kominfo, terus ada PDD mungkin. Nah itu tujuannya adalah eksternal, dia kemitraan dan kerjasama, dan dia juga yang menghandle sosial media dan publikasi daripada Instagram ataupun sosial media Genbi gitu. Terus divisi yang ketiga ada divisi PDD. PDD sendiri di sini bukan berarti publikasi dan dokumentasi, bukan, tapi pendidikan. Nah divisi pendidikan ini lebih kepada mengajar di sekolah-sekolah, ada namanya Lentera gitu ya. Terus kita mensosialisasikan rupiah seperti itu. Iya, terus divisi selanjutnya ada divisi Kesmas, kesehatan masyarakat, ada divisi kewirausahaan dan juga divisi lingkungan hidup. Yang ini memang tercantum gitu ya di tujuan daripada Genbi, melibatkan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan juga kesehatan masyarakat gitu. Oke, next. Nah, di sini kita masuk dalam kegiatan-kegiatan Genbi. Kegiatan-kegiatan Genbi itu banyak dan salah satu yang diunggulkan adalah leadership camp. Nah, mungkin teman-teman lihat ya di fotonya gitu kan, ada leadership camp yang alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kita berhasil melaksanakan leadership camp secara offline alhamdulillah ya Kak ya. Setelah 2 tahun kita melaksanakannya online terus karena Bener pandemi. banget. Iya, bener banget, dan akhirnya di tahun 2022 berhasil dilaksanakan secara offline gitu. Bareng sama Marinir Brigif 4 ya Kak ya. Dan lokasinya di Marines Eco Park Pesawaran. Nah, leadership camp itu sendiri apa? Leadership camp itu adalah pembekalan dan juga latihan kepemimpinan kepada penerima beasiswa Bank Indonesia. Boleh dilihat di postingan itu kan rame, dan kita berangkat dari Bank Indonesia pakai naik mobil tentara, dan pokoknya seru banget. Ada kegiatan sama tentaranya, ada juga tentang kegiatan yang seru-serunya, ada pensi dan segala macam gitu. Mungkin untuk lebih lengkapnya aku cantumin link YouTube tentang leadership camp, teman-teman boleh tonton di situ dan lihat keseruan daripada leadership camp gitu. Boleh next? Oke, selanjutnya selain leadership camp, kita juga punya ulang tahun Genbi, birthday Genbi, yang mana kalau di Oke, boleh next? Oke, di sini ada juga kegiatan-kegiatan Genbi lainnya, ada Lentera. Lentera yang udah aku singgung tadi adalah program kerja dari divisi pendidikan. Di sini kita bareng sama anak-anak sekolah dasar. Di sini Inframe SDN 1 Sumur Putri. Dan di sini kita ada beberapa rangkaian acara. Rangkaiannya lumayan panjang, 4 kali frekuensi. Dan itu
apa ya, macam-macam kegiatannya. Yang pertama kita tentang literasi tentunya, bangkitkan literasi, cerdaskan negeri, terus juga bermatematika, kita ngajar matematika gitu ya, langkah sukses gemar bermatematika, terus juga berbahasa Inggris, generasi unggul berbahasa Inggris, dan tentunya sebagai perpanjangan tangan dari Bank Indonesia kita mensosialisasikan tentang rupiah gitu ya, bareng sama anak-anak SD dan metode-metodenya disesuaikan gitu, dari mulai game yang berkaitan dengan rupiah dan segala macamnya gitu. Boleh next. Oke, kegiatan Genbi selanjutnya itu adalah Desa Binaan UIN. Jadi tiap komisariat juga punya program kerja unggulannya. Ada Desbin UIN, terus ada Tur UMKM, kalau di Unila, terus ITERA punya One Step Cluster, terus kalau UBL ada e-sportnya, terus kalau misalkan IAIN Metro biasanya kerjasama sama dinas lingkungan ataupun komunitas-komunitas di Metro. Jadi banyak sekali rangkaian-rangkaian acara daripada Genbi itu sendiri. Oke, nah selain menjalankan program kerja yang ada dari Genbi sendiri, Genbi juga turut serta dalam agenda besar Bank Indonesia. Yang pertama diantaranya adalah bedah buku, kemudian Lampung Begawi, dan juga Genbi Kelas. Nah di bedah buku ini biasanya kita mendatangkan pemateri-pemateri yang profesional gitu ya dari Bank Indonesia tentunya. Dan kita di Genbi selaku panitia kita membantu persiapannya, terus terus serta gitu. Jadi acaranya offline di BI biasanya kita bareng-bareng di situ. Dan di sini benar-benar ngajarin kita gimana sih kerjasama secara profesional gitu. Terus benar-benar diarahin sama pihak Bank Indonesia-nya juga gitu. Jadi seru banget di bedah buku ini gitu ya. Terus juga ada Lampung Begawi. Nah, Lampung Begawi ini termasuk salah satu agenda besar di BI gitu ya. Mungkin teman-teman lihat di tahun lalu ada di lapangan Saburai. Di situ Genbi juga berperan gitu. Teman-teman Genbi juga ikutan gitu. Kita buka stand, terus kita bantu UMKM-nya di sana juga gitu. Dan juga di acara-acaranya kita terlibat. Dan tentunya itu dengan arahan dari Bank Indonesia sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kalau Bank Indonesia ada apa-apa, Genbi turut berperan gitu karena kita menjadi panitianya segala macam. Jadi kalau teman-teman mau cari experience, mau cari pengalaman, benar-benar besar sekali pengalamannya gitu dengan kerjasama dengan BI dan juga Genbi gitu. Terus Genbi Kelas juga tentang kita pelatihan segala macam gitu, pelatihan yang bisa mendevelopkan kita, ada pelatihan jurnalistik, pelatihan LinkedIn dan segala macamnya gitu. Oke, nah di sini poin Genbi yuk. Oke, di sini mungkin teman-teman aku udah spill tentang leadership camp, terus udah juga spill tentang HUT gitu ya. Di sini kelihatan banget kalau di sini adalah YouTube Genbi gitu. Teman-teman boleh subscribe gitu kan YouTube Genbi, terus boleh tonton leadership campnya. Dan di sini ada tulisan kecil Mars Genbi gitu. Jadi Genbi punya Mars dan teman-teman mungkin tadi udah diputerin juga itu sering ditanyain ketika interview. Jadi teman-teman boleh dicari tahu atau mungkin hafalin gitu ya. Dan bisa visit Genbi di Instagram ataupun YouTube dan juga TikTok dan juga Twitter dan sosial media lainnya ada Genbi ITERA, Unila, Metro, UIN Raden Intan Lampung, UBL, Pink Campus, dan SMK Hulu Sungkai serta Genbi Official. Oke, Oke, jadi kita sampai di penghujung acara, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Akhir kata aku mau bilang, let's join Genbi, karena kalau kamu join Genbi berarti kamu terpilih menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator. Oke, luar biasa nih materi yang telah disampaikan oleh Kak Ria mengenai Genbi, Generasi Baru Indonesia. Mungkin teman-teman semua di sini sudah tergambar secara jelas nih apa sih itu Genbi, kegiatan-kegiatannya dan lain sebagainya. Karena penting banget nih buat teman-teman semua untuk mengetahui apa aja sih kegiatan Genbi sebelum nyemplung nantinya ke Generasi Baru Indonesia, dan juga pastinya harus kenalan juga nih dengan kakak-kakak Genbinya dan juga kegiatan-kegiatannya yang pastinya seru banget. Leadership camp kemarin waktu itu ya kita kayak diajarin untuk militer. Iya, semi militer ya kayak. Bener, semi militer. Jadi ada push up-nya, ada ketawanya. Bener, kita nyobain tidur di camp tentara, makan pakai metode tentara ya kayak. Bener banget. Disitulah teman-teman bisa melihat tentara juga bisa bercanda. Iya, bisa bercanda. Oke, karena
karena Tata Ara juga pernah remaja nih. Benar sekali, Dan pasti seru juga ya. benar banget. Dan juga nanti ada acara-acara yang dilaksanakan di Bank Indonesia juga pastinya. Dan disitulah juga buat teman-teman bertemu nih dengan pegawai-pegawai yang luar biasa, berkompeten dan juga pastinya sangat luar biasa untuk memberikan dedikasinya dalam rangka menjaga nilai mata uang rupiah. Benar sekali. Oke, seperti tadi Pak Hendra nih, kita juga akan buka sesi tanya jawab nih buat 3 penanya. Monggo teman-teman semua yang ingin bertanya langsung raise hand. Oke, cepat nih ternyata. Oke, nanti aku akan milih 2 penanya dan juga nanti akan ada 1 penanya dipilih langsung oleh pemateri kita. Oke, di sini sudah ada yang paling cepat nih ada Kak Faridatun. Oke, buat teman-teman semua yang menyampaikan pertanyaan harus on cam ya teman-teman supaya terlihat nih sama pemateri dan juga tim panitia. Oke, Kak Faridatun boleh langsung menyampaikan pertanyaannya dan juga perkenalan dulu. Baik, terima kasih. Memperkenalkan diri, nama saya Faridatun Azharo dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Izin bertanya Kak, tadi kan udah banyak dijelasin ya, banyak banget agenda-agenda yang dilakukan Genbi gitu. Nah, dari sebanyak kegiatan itu, apabila nanti anggota Genbi itu tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut, apakah ada keringanan atau ada hukuman atau teguran atau apapun gitu Kak, karena tidak bisa mengikuti kegiatan karena mungkin ada alasan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Kak. Oke, gimana nih Kak Arya mau langsung dijawab atau tampung dulu nih? Ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke, boleh langsung disilahkan kepada Kak Arya. Oke, terima kasih pertanyaannya Faridatun ya. Kalau misalkan kegiatan Genbi terus nggak bisa ikut, BI itu kan Genbi itu kalau aku mau nyebutnya ya fasilitas dari BI untuk kita berkembang, untuk kita berproses gitu. Nah, kalau memang diwajibkan untuk ikut, tapi semisal memang ada agenda lain yang memang nggak bisa ditinggal, punya skala prioritas. Jadi tentukan skala prioritasnya mau kemana, mau ke Genbika atau ke acara lain. Semisal kalau memang acara ini benar-benar penting gitu ya, izin konfirmasi. Kita budayakan konfirmasi izin Kak nggak bisa ikutan acara ini. Dan di Genbi juga ada gitu. Dan kalau buat aku ya ketika ada acara Genbi ikutin aja, yang penting bisa hadir dan juga berpartisipasi gitu karena pasti feedbacknya ke kita kerasa. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak ada sanksi yang gimana-gimana, tapi mungkin ada teguran, tapi dan juga yang penting konfirmasi, jangan tiba-tiba nggak bisa benar-benar lost aja gitu kan kita ada budaya konfirmasi kayak gitu. Oke, seperti itu Faridatun. Kalau misalnya nanti sekiranya nih, amin, mudah-mudahan Faridatun keterima nih sebagai sebagai anggota Genbi dan misalnya nanti ada kegiatan dan belum bisa mengikuti, jangan lupa untuk konfirmasi pastinya. Karena memang ada presensi juga ya Ada Kak, presensinya. untuk seluruh anggota Genbi, baik itu dari provinsi, dari Bank Indonesia maupun dari komisariatnya Benar masing-masing. Oke, apakah sudah menjawab Faridatun? Baik, sudah Kak. Terima kasih banyak Kak Ria. Oke, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya mungkin akan dipilih langsung nih oleh pemateri kita. Ada penanya yang kedua nih. Oke, di sini ada beberapa orang nih Kak, boleh dilihat di monitor. Hanifah. Oke, Kak Hanifah, boleh Kak langsung menghidupkan mikrofon dan juga menyalakan kameranya? Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah dari Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya Kak, untuk pemilihan struktur keanggotaan Genbi itu dipilih berdasarkan pembukaan pemilihan secara anggotaan sendiri atau ada kriterianya sendiri untuk menjabat di berbagai komisioner atau divisinya Kak? Terima kasih. Oke, gimana nih Kak ya? Sudah jelas pertanyaannya? Oke, tentang keanggotaan ya pertanyaannya.
pengurus itu harus gimana gitu kan, ada syarat-syaratnya atau enggak? Oke, aku izin menjawab ya. Kalau untuk pengurus, biasanya di tahun pertama kita menerima beasiswa Bank Indonesia, kita masih masih sebagai anggota. Tapi ketika kita nanti di tahun selanjutnya kita bisa menjadi pengurus, dan biasanya untuk calon ketua umum itu nanti ada pendaftarannya. Jadi siapapun dari komisariat boleh mendaftar gitu, boleh mengajukan diri sebagai calon ketua umum. Tentunya ada persyaratannya. Persyaratannya nggak jauh-jauh dari administrasi. Tentunya juga keaktifan di Genbi-nya juga dilihat. Terus setelah pendaftaran nanti kita akan ada sistem voting di Genbi. Jadi seluruh anggota itu memilih siapa calon ketua umumnya gitu. Dan ketika nanti udah mendapatkan suara, maka dia menjadi ketua umum terpilih. Dan untuk pengurusnya, pengurus di bawahnya itu adalah pilihan daripada ketua umumnya. Dan tentunya tetap dipertimbangkan ya keaktifan teman-teman dan juga gimana teman-teman inisiatifnya di Genbi gitu. Jadi nggak sembarang tunjuk juga. Tentunya tetap ada musyawarah dengan demisioner dan juga Genbi-Genbi yang lainnya seperti itu. Oke, atas nama Hanifah, apakah sudah menjawab nih pertanyaannya? Sudah terjawab? Sudah, Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih Hanifah. Selanjutnya satu penanya terakhir nih. Kalau tadi udah cewek-cewek semua, kita mau pilih yang cowok nih kepada Kak Bayu. Gimana Kak untuk menyampaikan pertanyaannya, Bayu? On cam dan juga on mic ya. Karena kalau misalnya nanti nggak on cam dan juga nggak on mic, kita bakalan skip ke penanya selanjutnya nih. Karena kita pengen melihat wajah-wajahnya nih dari calon penerima. Yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bener banget. Oke. Ini Kak Bayu udah on cam tapi kok masih gelap nih. Jangan-jangan baru bangun. Iya, basi jidatnya aja nih sepertinya. Iya bener banget. Anu Kak, kameranya yang tidak berfungsi Kak. Halo Kak, Oke. kameranya yang tidak berfungsi Kak. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sembari menyampaikan pertanyaan disilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Bayu, saya dari Universitas ITERA. Ingin bertanya bagaimana ini Kak menjawab pertanyaan terkait interview nih Kak untuk beasiswa ini. Nah, kan ada kelemahan dan kelebihan. Nah, itu kan harus dijawab jujur atau tidak Kak. Nah, dan bagaimana sih membuat CV ini Kak tanpa terlalu banyaknya embel di dalam CV, dan bagaimana nih Kak menjaga nilai untuk bisa mengikuti beasiswa dari Bank Indonesia ini Kak. Nah, dan terakhir nih Kak, apakah jika nilai IP kita dan tidak berkontribusi di dalam suatu kegiatan Genbi, apakah kontraknya diputuskan beasiswanya Kak atau tidak Kak? Yang terima kasih. Kurang terdengar jelas nih Kak. Mungkin boleh diulang untuk pertanyaannya karena kurang terdengar nih. Kita yang Halo? berada di studio. Kedengar Kak? Oke, sekarang lebih baik. Ya, izin bertanya, saya Bayu. Bagaimana nih Kak menjawab interview nih Kak dari pertanyaan mengenai Halo, Kak Bayu. Halo? Halo Kak. Satu. Oke, untuk Kak Bayu boleh di skip dulu, nanti bakalan kita kasih sesi lagi untuk bertanya. Selanjutnya kita akan persilahkan terlebih dahulu untuk Kak Ahmad Krisna, boleh langsung on mic dan sampaikan pertanyaannya. Oke, Kak, apa sudah saya dengar? Sudah. Oke, sebelumnya selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Krisna Dwi Ardana dari Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Saya ingin bertanya, untuk rangkaian Genbi itu banyak sekali kan, Kak? Seperti kayak ke masyarakat, terus pendidikan anak-anak. Nah, saya ingin bertanya, pernah nggak sih Kak dalam hal kita melakukan rangkaian atau kegiatan tersebut kita ditolak oleh masyarakat? Nah, terus kemudian pertanyaan kedua itu kita kan
dapat beasiswa dari Bank Indonesia, di mana itu sekarang udah mulai kita beranjak ke 4.0 atau menggunakan sistem QRIS yang sudah dijelaskan tadi pada awal tadi. Apakah dalam hal ini kita bisa juga mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat sekitar agar dapat terlancarnya program tersebut? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua sudah terdengar, yaitu sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia kan banyak nih program dari Bank Indonesia ya, seperti sosialisasi KRIS dan juga pastinya tentang CBPR, Cinta Bangga Paham Rupiah, diperbolehkan tidak ya kita untuk mensosialisasikan hal tersebut, benar seperti itu? Ya, Oke, untuk pertanyaan pertama tadi masih kurang jelas, Krisna, boleh diulang? Oke, Kak, saya ulangi ya, Kak. Kan kita kalau misalnya udah terpilih menjadi anggota GNB, pasti banyak proper atau proper yang kita lakukan untuk di masyarakat luar sana. Nah, pernah nggak sih, Kak, waktu kita menjalankan program tersebut, terutama di kehidupan masyarakat, kita ditolak oleh masyarakat? Terkadang kan masyarakat kan mempunyai pola pikir yang masih jauh gitu, Kak. Kadang ada yang takut atau yang enggak gitu, Kak. Pernah nggak ditolak gitu? Terima kasih. Oke, Krisna tadi sudah jelas pertanyaan yang pertama, yaitu dalam menjalankan program kerja ada nggak sih dari program kerja yang dijalankan itu mendapatkan penolakan ya dari masyarakat mengenai program kerja yang disosialisasikan. Benar seperti itu? Ya, Oke, mungkin bisa langsung dijawab nih oleh Kak Ria, pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Krisna untuk pertanyaannya. Apakah kalau misalkan Bank Indonesia punya program kerja tentang KRIS dan juga CBPR, apakah kita boleh ikut mensosialisasikannya, turut mensosialisasikan program tersebut di masyarakat? Jawabannya tentu saja boleh, karena memang kita adalah frontliners daripada Bank Indonesia. Kita perpanjangan tangannya, jadi mensosialisasikan program BI adalah salah satu kewajiban daripada GenBI itu sendiri. Dan ini juga didukung sebenarnya program kerja itu juga ada berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Contohnya kita ada tur UMKM, yang mana UMKM merupakan salah satu fokus daripada Bank Indonesia. Terus kita juga mengedukasi tentang rupiah, yang mana Bank Indonesia juga tentang rupiah seperti itu, dan kita juga ada tentang KRIS gitu yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan daripada Bank Indonesia. Jadi jawabannya sangat diperbolehkan untuk turut mensosialisasikan kebijakan apapun itu daripada Bank Indonesia. Terus pertanyaan kedua, ada nggak sih dari sekian banyak program kerja GenBI yang ditolak di masyarakat? Nah, sejauh aku di GenBI belum ada yang mendapatkan penolakan dari masyarakat, karena memang program kerja kita itu ditinjau, maksudnya direview juga sama demisioner di atas kita, dan kita juga ada namanya rapat kerja. Nah, di rapat kerja ini kita akan menjelaskan program kerja yang kita akan jalankan 1 tahun ke depan itu seperti apa, dan nanti di sana akan ada masukan, ada saran untuk program kerja kita. Jadi program kerja yang akan dijalankan itu sudah terseleksi lah istilah katanya, udah kepilih, dan memang output sasarannya juga jelas. Memang dari awal ketika kita membuat program kerja, output, sasaran, target, dan latar belakangnya itu harus jelas dan memang ada sasarannya. Jadi bukan sekadar formalitas program kerja aja, tapi memang ada tujuan, ada outputnya, seperti itu. Oke, benar sekali nih untuk Krisna. Jadi memang dalam menjalankan program kerja GenBI itu sendiri, pastinya kita sudah diperhatikan, juga sudah dilihat sama Bank Indonesia dan juga di misioner untuk menjalankan program kerja, dan pastinya juga relate nih ketika kita terjun ke masyarakat, kita mencari materi-materi yang memang mereka butuhkan. Ketika kita ke remaja, kita juga mencari materi-materi yang remaja butuhkan, dan pastinya juga kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang. Dan buat teman-teman semua yang gabung di GenBI, benar tadi kata Kak Ria, kita sebagai frontliner, sebagai perpanjangan tangan dari Bank Indonesia. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui
apa itu KRIS, apa itu cinta bangga paham rupiah, dan juga bagaimana tentang kebank sentralan dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi buat teman-teman semua yuk mulai dipelajarin nih, karena berguna banget. Siapa tahu teman-teman dari Genbi bisa kerja di Bank Indonesia juga. Amin. Oke, terima kasih Krisna atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya mungkin tadi kita akan kembalikan ke Bayu ya. Kira-kira Bayu masih terhubung atau tidak? Boleh mungkin kalau masih terkendala sinyal melalui kolom chat. Tapi sepertinya belum ada nih yang masuk di kolom chat. Oke, kira-kira dari panitia ini kita masih ada waktu nggak nih buat satu pertanyaan lagi? Oke, ternyata panitia udah sepertinya udah penasaran nih, karena pemateri kita yang ketiga ini bakalan lebih jauh lagi. Tips dan trik ya Kak? Bener katanya. banget, kita spill dikit lah ya tentang spill tips dikit. and trik bagaimana sih supaya bisa keterima sebagai penerima beasiswa Bank Bank Indonesia. Oke, sebelum itu kita akan melaksanakan foto bersama dulu nih Kak, bareng pemateri kita. Oleh karena itu buat teman-teman yang rebahan mungkin nih, yuk kita on cam lagi. Ini kita gercep nih, dari slide pertama sampai terakhir, sampai 20 slide nih, luar biasa banyak sekali. Boleh langsung teman-teman dari slide pertama. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Oke, mungkin kita akan dilanjutkan untuk slide-slide selanjutnya. Kita akan gaya Genbi dulu nih. Gaya Genbi untuk mengepal tangan. Oke. Siap teman-teman semua, kita ulang ya dari slide pertama. Tadi udah sampai slide 20 kayaknya udah di screenshot nih. Oke, slide pertama. Jangan lupa mengepal tangan. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, yang selanjutnya akan diteruskan oleh tim panitia. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung sampai jam sekarang, dan juga terima kasih buat Kak Arya. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan nih closing statement dan juga motivasi buat teman-teman semua calon penerima beasiswa langsung dari Ketua Umum Genbi Provinsi Lampung. Kepada Kak Arya, disilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Closing statement yang mungkin aku bisa sampaikan di sini nggak banyak, tapi aku pernah dikasih tahu sama kating aku, coba dulu gabung ke Genbi, coba cinta, ntar betah dan bakal terus-terusan stay sampai akhir. Harapan aku teman-teman yang ikut dalam OSC kali ini semoga diloloskan dalam seleksi beasiswa Bank Indonesia. Karena kalau kamu Genbi banyak banget kesempatan-kesempatan untuk kamu bisa berkembang dan juga berproses. Dan nantikan pemateri ketiga kita itu tentang tips dan trik, dicatat hal-hal penting, dan ketika interview dicari tahu sedalam-dalamnya tentang BI dan juga Genbi. Karena teman-teman pasti akan dipertanyakan seputar itu. Good luck dan semangat. Oke, good luck dan semangat buat teman-teman semua. Tadi agak salfok nih, kalau Bank Indonesia punya slogan cinta bangga paham rupiah, ternyata Genbi juga punya slogan dari Kak Arya nih, cinta bangga paham Genbi. Waduh. Cinta bangga paham Genbi, mantap. Benar banget, luar biasa nih untuk pemateri kita yang kedua, Kak Arya. Mudah-mudahan segala yang disampaikan juga nyantol ke teman-teman semua. Dan Amin. tadi juga ada beberapa mungkin di kolom chat dan juga menanyakan kira-kira materinya boleh di-share, boleh teman-teman. Nanti akan di-share dia dan teman-teman bisa pelajari tuh dari slide-slide-nya untuk persiapan sebagai calon penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi jangan khawatir dong, pastinya boleh di-share karena itu memang ilmu yang umum untuk diketahui. Jadi teman-teman kalau udah dapat ilmu boleh juga di-sharing ke ibu, bapak dan juga tetangganya. Siapa tahu sebelum gabung ke Genbi bisa jadi frontliner Bank Indonesia nih. Amin. Amin. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Arya. Sampai jumpa di lain waktu dan juga kesempatan. Dan pastinya teman-teman akan selalu melihat wajah Kak Arya di setiap kegiatan Genbi. So buat teman-teman semua, pantengin terus kegiatan kita dan kita akan masuk ke pemateri kita yang ketiga. Namun sebelum itu kita akan break sejenak 5 menit. Genbi, energi untuk negeri.
Untuk kamu yang mau sekolah, yang mau ngantor, kita ucapin selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Oh, kata gelis. Aduh, hari baru yuk, semangat. Baru atuh, aya kabar naon hari ini. Hari ini harga teh stabil, informasi nage juga jelas. Jadi tahu mau beli daging ayam atau mau beli daging sapi. Hari ini nilai tukar terjaga. Tak khawatir mengambil keputusan dalam berbisnis. Hari ini belanja praktis dan aman dengan non tunai. Pakai kartu debit ya, Mas. Silakan PIN-nya, Mbak, 6 digit ya. Hari ini bayar tol lebih praktis dengan uang elektronik. Halo Pak Prio. Iya, barangnya udah saya terima, Pak. Uangnya saya transfer sekarang ya. Sudah, Mi. Hari ini toh teknologi sudah masuk itu sampai di desa. Jadi kalau mau bayar listrik, tidak usah jauh-jauh ke bank di kota. Bisa pakai HP lewat agen layanan keuangan digital. Hari ini miskan di Indonesia bayarnya pakai rupiah yo. Oke. Hari ini sekalipun di perbatasan uangnya baru tidak lusuh ya. Hari ini mentah kali tak punya uang. Gampanglah cek asliannya. Makin gampang bila direwat uangnya. Ayo, Bang. Di setiap waktu, Bank Indonesia hadir menjaga stabilitas perekonomian, memberikan ketenangan di setiap aktivitas kita. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Bank Indonesia mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk keterbukaan informasi publik. Kami terus meningkatkan keterbukaan informasi, baik mengenai kebijakan, peraturan, maupun data-data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita akan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Namun, kita juga tetap menyediakan kanal-kanal konvensional, informasi, data, dan seluruh materi-materinya itu kita akan buat semenarik mungkin, seinformatif mungkin, tanpa mengurangi kelengkapan, keluasan, dan akurasi dari informasi itu. Mencakup kebutuhan para milenial di Indonesia. Nah, inovasi ini adalah sebuah tantangan zaman. Tentunya kita harus terus-menerus menyesuaikan dengan tantangan zaman. Kedepan storytelling semakin penting. Kita kembangkan inovasi bukan hanya dalam bentuk cetak, tapi juga dalam bentuk digital, infografis, komik, memes, dan berbagai macam sarana-sarana digital. Ini terus kita kembangkan ke depan untuk mampu memenuhi kebutuhan daripada mitra kita, stakeholders, dan pemangku kebijakan Bank Indonesia. Kami akan terus membenahi dan memperkuat bagaimana kami menyampaikan informasi-informasi secara cepat dan akurat dan secara meluas kepada publik. Kami akan terus bersinergi secara internal maupun eksternal. Tentunya sinergi dan koordinasi dengan seluruh satuan kerja di Bank Indonesia menjadi penting. Karena konten maupun cerita-cerita itu adanya di seluruh satuan kerja. Jadi kita terus berkoordinasi bersama dengan seluruh satuan kerja untuk merancang dan meramu pesan-pesan atau cerita-cerita yang bisa disampaikan kepada publik. Harapan kami, masyarakat luas akan dapat lebih memiliki akses dan mendapatkan informasi mengenai kebijakan Bank Indonesia, peraturan Bank Indonesia, data dan informasi yang harapan kami dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan perekonomian negara kita. Tentu saja kami akan terus meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada publik. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.
Oke, kembali lagi nih bersama aku Kirana Putra dan pastinya kita akan melanjutkan materi kita dan juga sharing session kita bareng dengan pemateri kita yang ketiga. Dan teman-teman, sebelum itu aku pengen jargon lagi nih buat teman-teman. Yuk, yang belum on cam boleh on cam karena kita bakalan jargon lagi supaya teman-teman ingat dan melekat nih dari 453 orang yang join, biar ingat dan juga melekat gimana sih jargon dari Genbi itu. Oke, udah pada siap? Boleh langsung dihidupkan suara dan juga hidupkan kameranya. Karena terpantau nih, aduh, ada wajah-wajah yang udah nggak sabar, ada wajah-wajah yang siap, nih luar biasa cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng nih. Oke, udah pada siap? Siap. Iya. Oke, Genbi. Energi untuk negeri. Oke, sekali lagi ya. Lebih semangat dan lebih sumringah nih karena Genbi ini isinya remaja-remaja semua jadi harus semangat. Oke, siap? Genbi energi untuk negeri. Oke, boleh tepuk tangan online buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih nih atas antusias teman-teman sampai pada saat ini. Oke. Selanjutnya inilah mungkin ya salah satu pemateri yang paling ditunggu-tunggu nih. Karena kita akan membahas mengenai tips and trick beasiswa Bank Indonesia. Dan ini perlu banget nih buat teman-teman, jangan lupa dicatat dan juga diperhatikan dengan baik apapun yang disampaikan oleh pemateri kita yang ketiga. Karena bisa jadi kalian adalah salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia di tahun 2023. Sebelum aku panggilkan dan undang langsung ke sebelah aku juga agak deg-degan nih sebenarnya. Aduh, soalnya kakaknya cantik dan luar biasa banget nih ilmunya. Oke, sebelum itu aku akan bacakan CV-nya terlebih dahulu dari pemateri kita yang ketiga. Beliau memiliki nama lengkap Anggraini Saputri dan juga memiliki beberapa pengalaman yang sangat luar biasa nih yang bisa teman-teman contoh dan juga pastinya bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Yaitu sebagai Sekretaris 2 Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Tirta Marta Institut Teknologi Sumatera di tahun 2019 sampai dengan 2020 dan juga Bendahara Umum HIMA ataupun Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Tirta Marta Institut Teknologi Sumatera dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Lingkungan Hidup di Generasi Baru Indonesia Komisariat ITERA. Oleh karena itu langsung saja kita undang, inilah dia pemateri kita yang ketiga, Kak Anggraini Saputri. Lihat depanmu. Oke, inilah dia wajah dari Kak Anggraini Saputri. Nah, seperti tadi nih, kayaknya kalau misalnya aku panggilnya Kak Anggraini Saputri kepanjangan nih. Aku bakalan panggil dengan nama akrabnya itu Kak Anggi. Oke, teman-teman Genbi bisa panggil Kak Anggraini Saputri dengan panggilan akrab Kak Anggi. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih, sedikit deg-degan aja. Oke, sedikit deg-degan, nggak apa-apa manusiawi Kak. Mungkin teman-teman juga yang ikutan dan juga masih gabung juga deg-degan ketemu kakak nih. Oke, mudah-mudahan di lain waktu juga kita bisa ketemu offline maksudnya secara langsung. Gimana nih Kak sekarang kegiatan sehari-harinya? Kegiatan sehari-hari sih cari info locker ya. Oke. Sekarang, terus jadi asisten dosen mungkin, terus sama nunggu wisuda. Oke, sekarang lagi nunggu wisuda menjadi asisten dosen dan juga jangan lupa nih info locker. Iya, buat teman-teman semua mungkin yang bapaknya ada pejabat atau bapaknya komisariat gitu, bolehlah kita hubungin ya kita berdua ini buat join ke perusahaannya. Oke, teman-teman semua itu sedikit aktivitas yang dijalankan oleh Kak Anggi dari banyaknya kegiatan juga yang dijalankan sehari-hari. Kira-kira udah siap belum Kak buat memberikan materi? Insya Allah siap. Oke, insya Allah siap. Mengenai tips and trick beasiswa Bank Indonesia, mohon dicatat teman-teman semua. Langsung saja kita sambut, inilah dia Kak Anggi, waktu dan tempat disilahkan.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya di sini izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Anggreni Saputri dari Teknik Lingkungan 2018 dari Genbi Komisariat ITERA tahun 2019-2020. Di sini saya mau menyampaikan tips and trick beasiswa Bank Indonesia. Next, mungkin bisa. Nah, karena sudah terbiasa dengan seminar, jadi di sini agak kaku ya kalau untuk masalah PPT-nya. Sini saya pakai outline. Nah, outline yang akan saya sampaikan itu yang pertama ada tahapan seleksi beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa sih. Nah, yang kedua itu ada persyaratan seleksi beasiswa Bank Indonesia di tahap 1 itu apa. Lalu ada tips and tricks beasiswa Bank Indonesia. Nah, next. Nah, untuk outline yang pertama itu ada tahapan seleksi beasiswa Bank Indonesia. Itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu seleksi berkas. Lalu yang kedua itu ada interview dengan kakak-kakak Genbi. Lalu yang ketiga itu ada interview dengan pihak BI-nya. Nah, untuk di zaman saya itu ada interview dengan kakak-kakak Genbi, tapi untuk 1 tahun terakhir itu sepertinya untuk interview yang tahap pertama ini dihilangkan langsung dengan pihak Bank Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada persyaratan seleksi berkas, di mana ini dicatat ya sama teman-teman, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Itu yang pertama, mahasiswa semester 4 atau 6 atau telah menyelesaikan dari 40 SKS, lalu usia maksimum itu 23 tahun dihitung dari tanggal 1 Januari 2023, IPK minimal 3,0, KHS tiap semester. Nah, untuk KHS tiap semester ini saya sarankan diurus dari sekarang karena untuk proses di jurusan masing-masing itu saya tahu lama ya untuk dari ITERA sendiri. Saya kurang tahu untuk di Unila atau UIN atau UBL dan sebagainya gimana cara transkrip KHS ini ditandatangani. Lalu ada KTM, KTP pribadi dan orang tua, kartu keluarga, piagam atau sertifikat penghargaan. Nah, piagam atau sertifikat penghargaan ini tidak wajib hukumnya. Kalau punya ya dilampirkan, kalau tidak ya tidak masalah. Lalu selanjutnya ada video bakat terbaru. Kenapa video bakat terbaru? Karena ya mungkin aja kalian punya minat dan bakat yang minat tertentu yang di-upgrade dan itu bisa menjadi nilai plus. Lalu selanjutnya ada motivation letter atau surat motivasi gitu yang berbahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada ini surat ya, surat ada template-nya nanti, itu bersedia berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas penerima beasiswa. Terus ada surat keterangan tidak menerima beasiswa lain, surat rekomendasi mengikuti seleksi beasiswa dari jurusan, surat rekomendasi dari tokoh akademik ataupun tokoh non akademik. Nah, untuk tokoh akademik ini biasanya meminta tanda tangan atau meminta rekomendasi dari dosen pembimbing akademik masing-masing atau dosen wali. Nah, untuk non-akademik mungkin bisa didapatkan dari pembimbing atau pembina di UKM atau organisasi lain di luar kegiatan kampus atau di luar kegiatan akademik. Lalu selanjutnya ada mengisi biodata diri dari Bank Indonesia. Oke, next coba. Nah, selanjutnya ini ada tips motlet ya atau motivation letter dari saya. Yang pertama, paragraf pertama itu jelas pembuka. Di mana pembuka ini kalian jelasin secara singkat mengenai data diri kalian, entah itu kalian itu dari prodi apa, berkuliah di mana, mendapatkan IPK berapa, mungkin bisa dimasukkan, ditambahkan. Lalu mungkin
dikit data diri tentang kalian anak keberapa dari beberapa bersaudara gitu. Lalu selanjutnya itu ada kegiatan organisasi atau aktivitas lain. Di sini juga kalian bisa masukkan organisasi apa yang pernah kalian ikuti, mungkin bisa mulai dari SMP, SMA. Yang ini yang kalian aktif ya, jangan pasif tapi kalian masukkan gitu. Atau kegiatan lain seperti kalian rutin mengikuti donor darah sehingga kalian masuk ke komunitas donor darah gitu misalnya, bisa kalian masukkan. Atau kegiatan positif lainnya bisa kalian masukkan ke dalam paragraf kedua di motivation letter. Lalu selanjutnya untuk alasan mendaftar. Nah, alasan mendaftar itu perlu kalian masukkan ya setelah kegiatan organisasi, entah itu misalkan alasan mendaftarnya ingin meringankan beban orang tua atau ingin menambah relasi, karena kalian tahu setelah mendapatkan beasiswa BI ini kalian akan tergabung dalam komunitas penerima beasiswa gitu. Ya, alasan mendaftar kalian curahkan di sini. Lalu selanjutnya ada apa yang akan kalian lakukan jika terpilih nanti menerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, di sini tuh usahakan untuk ada kaitannya dengan kegiatan organisasi atau kegiatan yang kalian lakukan. Seperti misal, saya mengikuti komunitas donor darah sukarela daerah Pringsewu. Nah, saya ingin melakukan atau memberikan saran kepada Genbi atau mungkin di kegiatan BI nanti ada donor darah gitu atau bagaimana, atau ada cek gula darah dan sebagainya gitu. Diusahakan korelasi gitu, berkorelasi, karena berarti kalian di situ udah ada pengalaman, jadi lebih cocok gitu dengan apa yang ada gitu. Jadi tuh kayak kalian berpengalaman, jadi dari pihak BI-nya juga, oh ini anak udah berpengalaman di bidang ini, jadi ya nggak salah lagi nih kita bisa tarik dia. Toh juga saran yang dia masukin positif kayak gitu. Nah, terus alasan apa yang harus dilakukan atau alasan ini juga kalian harus update melihat dari sosial media dari Genbi sendiri. Kalian lihat kira-kira apa yang belum ada dan inovasi apa yang akan kalian berikan kepada generasi baru Indonesia dan kepada Bank Indonesia itu gitu. Jangan nanti kalau misalkan kalian memberikan saran program kerja atau apa ternyata sudah dilakukan, berarti kan kalian tidak up to date terhadap Genbi atau Bank Indonesia itu sendiri gitu. Lalu selanjutnya ada penutup. Di sini penutup itu berisikan mengapa Bank Indonesia itu harus memilih kalian, atau kenapa Bank Indonesia ini memilih kalian dan nggak rugi milih kalian gitu. Pokoknya di sini tuh kalimat bujukan persuasifnya tuh harus dikuatkan banget gitu. Nah, untuk tipsnya itu motretnya tuh harus dengan singkat, padat dan jelas, nggak boleh bertele-tele. Misalkan juga boleh kayak saya berasal dari keluarga yang gini gitu. Jangan memelas ya, kalau di motivation letter ya singkat-singkat aja, jangan terlihat seperti terlalu berharap. Ya memang kalian berharap, tapi jangan ditunjukkan sekali gitu. Lalu selanjutnya ada up to date mengenai beasiswa, yang tadi saya bilang untuk program kerja kalian harus up to date apa yang sudah dilakukan dan apa-apa yang belum, dan mungkin kalian bisa memikirkan inovasi ke depannya gitu. Lalu selanjutnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, karena ada beberapa bahasa Indonesia yang kita biasa gunakan di sehari-hari belum tentu itu dipahami dan bisa dimengerti oleh orang lain gitu. Mungkin selanjutnya tips and trick interview. Nah, yang pertama itu ada belajar. Tadi udah ada beberapa materi dari pihak Bank Indonesia dan Genbi kalian harus dicatat ya. Tadi jangan lupa dicatat. Jangan lupa dicatat. Kemudian saya kasih bocoran sedikit. Biasanya itu dari Bank Indonesia memberikan pertanyaan seputar tujuan utama, 3 pilar. Biasanya juga siapa nama gubernur
Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur, mungkin juga bisa ditanyakan siapa nama ke KPW Bank Indonesia Provinsi Lampung gitu. Mungkin itu bisa dicatat, selebihnya mungkin kebijakan-kebijakan itu akan keluar, kebijakan-kebijakan terbaru dari Bank Indonesia, terus emisi uang terbaru dihafalkan, lalu ada seperti apa ya? Intinya kalian buka saja itu websitenya, kalian pelajari. Di situ banyak sekali informasi mengenai Bank Indonesia dan mungkin kalian menyimak dengan benar, kalian akan bisa melewati tahapan interview ini. Lalu selanjutnya ada tenang dalam menjawab. Jika ada pertanyaan, kalian cerna dulu pertanyaannya, kalian pikirkan baik-baik jawabannya, jangan sampai apa yang ditanyakan dengan apa yang kita jawab itu berbeda gitu. Lalu selanjutnya jujur di sini dalam artian jika kalian tahu, kalian jawab tahu, jika kalian tidak tahu, kalian jawab tidak tahu. Jangan mengada-ngada dalam menjawab, seperti misalkan kalian tidak tahu, kalian jawab ini bukan Bu gitu. Jangan ya, kalian mending jawab jujur aja. Lalu selanjutnya ada lugas. Di sini lugas itu langsung pada sasaran, tidak berbelit-belit. Lalu setelah itu semua dilakukan, kalian tinggal berdoa. Kalian pasrahkan semuanya kepada Allah, gimana hasilnya. Jika emang itu takdir kalian, jika itu emang rezeki kalian, itu nggak akan kemana kok. Terima kasih. Oke teman-teman semua, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang ketiga, yaitu Kak Anggi. Sangat luar biasa nih tips and trick yang telah diberikan oleh Kak Anggi mengenai bagaimana sih supaya bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Pastinya teman-teman juga harus belajar mengenai ke Bank Sentralan, Genbi, mungkin juga pengurus Genbi dan juga struktur yang ada di kantor perwakilan Bank Indonesia. Karena itu penting banget teman-teman semua. Ibaratkan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Gimana teman-teman mau masuk Genbi kalau nggak kenal dulu nih? Gimana teman-teman mau sayang sama Genbi kalau nggak kenal dulu sama Genbi dan juga Bank Indonesia? Oke, luar biasa nih teman-teman semua. Wah, aku belum suruh nanya tapi udah banyak yang raise hand nih Kak. Mungkin untuk slot pertanyaan di kali ini kita akan tambahkan menjadi 5 penanya nih Kak. Karena memang ini penting banget. Tips and trick, jadi kita akan sediakan 5 penanya supaya teman-teman semua bisa luas untuk bertanya dan juga pastinya siapkan pertanyaan yang terbaik. Kalau bisa dirangkep nih teman-teman pertanyaannya biar nggak diulang-ulang. Dan juga buat teman-teman mohon diperhatikan pertanyaannya, apabila sudah ditanyakan jangan ditanyakan ulang, jadi tidak double-double dan juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, di sini sudah ada, aku langsung memilih ya. Yang pertama di sini ada Oke, di sini ada atas nama Kak Leli Yohanita dari Winril. Tadi sudah bertanya belum Kak? Sudah Kak. Di materi sebelumnya? Di pemateri pertama. Oke, mungkin nanti kita skip terlebih dahulu ya Kak, karena kita berikan kesempatan dulu nih buat teman-teman yang belum pernah bertanya supaya adil juga nih Kak. Oke, selanjutnya ada kita ke Kak Anif nih, ada Anif Novitasari dari YIN Metro. Baik, terima kasih Kak sudah mengizinkan saya. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu dan sampaikan pertanyaannya. Saya Anif Novitasari dari Prodi PGMI YIN Metro. Saya ingin bertanya dalam tips untuk bakat yang kan dalam beasiswa Bank Indonesia itu yang diprioritaskan video bakat yang kita. Oke, mohon maaf untuk Kak Anif, kalau menggunakan earphone ataupun apabila HP-nya diletakkan di bawah, mohon diangkat dulu Kak, supaya
speakernya tidak tertutup dan suaranya terdengar dengan jelas. Baik Kak, saya ulangi. Atau kalau mungkin menggunakan earphone, oke. Silakan. Baik, terdengar tidak Kak? Terdengar. Tips yang untuk bakat bidadari itu apa sih yang menjadi prioritas utama untuk dapat menjadi beasiswa di itu sendiri, Kak? Terima kasih. Oke, di penampilan bakat apa sih yang menjadi penilaian terpentingnya ya? Supaya bisa menjadi nilai plus untuk menerima beasiswa Bank Indonesia, seperti itu? Ya, seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung dijawab nih satu persatu pertanyaannya kepada Kak Anggi, disilakan. Oke, untuk video bakat ya, kalian buat semenarik mungkin untuk videonya. Kalian buat semenarik mungkin, tidak monoton. Misalkan kalian video bakatnya menyanyi. Nah, kalian buat intronya semenarik mungkin. Atau tampilan di videonya tuh semenarik mungkin walaupun kalian cuma rekaman via handphone gitu. Dibuat thumbnailnya semenarik mungkin, lalu pembukaannya seceria mungkin, atau dari pembukanya kalian Terus juga nanti kalau di zaman saya itu ada interview dengan kakak-kakak Genbi. Di situ kalian bisa disuruh untuk menampilkan bakat, minat dan bakat yang kalian cantumkan di video. Jadi seperti pas interview dengan kakak Genbi ditanya, kamu bakatnya apa gitu. Nanti kalian jawab misalkan menyanyi Kak. Nah nanti mungkin dari kakak-kakaknya itu ingin mendengar apakah benar itu bakat kalian atau kalian hanya mengada-ngada gitu. Nanti juga akan di cross check kebenarannya kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari tipsnya, dibuat lebih menarik dari segi thumbnail mungkin dan dari segi videonya penampilannya kayak gitu. Oke, mungkin ada sangat luar biasa nih tipsnya buat Kak Anif dari Kak Anggi, bahwa teman-teman semua jangan menyepelekan hal-hal kecil ya Kak, karena bisa jadi hal-hal kecil itulah yang menjadi nilai plus buat teman-teman semua. Jadi yang menampilkan bakat monggo diedit sebaik mungkin dan juga dipersiapkan sebaik mungkin. Mungkin kalau ada yang tari bisa minjem baju tari, ada yang bernyanyi mau pakai background juga boleh, ataupun ada yang di bidang public speaking, pencak silat dan lain sebagainya. Sok untuk dipersiapkan dengan baik, karena itu bisa menjadi penilaian yang sangat penting. Kita sebagai frontliner, sebagai future leader, kita pasti diperlukan bakat-bakat menarik dan juga luar biasa dari seluruh calon anggota Genbi. Gimana nih untuk Anif Novitasari, sudah terjawab? Sudah Kak, baik, terima kasih Kak. Oke, sukses buat Anif untuk menjadi pendaftar di penerima beasiswa Bank Indonesia. Selanjutnya mungkin supaya adil ya teman-teman semua, jadi kita memilih dari masing-masing komisariat nih. Kalau tadi udah ada perwakilan dari YIN Metro, mungkin kita akan ngelihat perwakilan dari, oke ini ada Bayu nih kembali bertanya. Bayu mungkin boleh, sudah terhubung kembali Bayu? Oke, bisa on cam atau tidak? Kameranya Kak, nggak bisa Mas. Oke, nggak apa-apa Bayu, silahkan perkenalkan diri dan juga sampaikan pertanyaannya. Baik Kak, perkenalkan nama saya Bayu, saya dari Kera, ingin bertanya itu terkait. Oke, mungkin Bayu kalau misalnya gabung sama teman-temannya di satu visi dalam satu ruangan, mungkin boleh menjauh terlebih dahulu nih, supaya nggak feedback suaranya. Oke, tadi Bayu dari Institut Teknologi Sumatera ya? Iya Kak. Oke, silakan sampaikan pertanyaannya. Saya ingin bertanya Kak terkait sertifikat itu. Itu sertifikatnya apakah khusus akademik atau bisa non akademik? Dan untuk sertifikatnya itu untuk jenjang kita masih menempuh di perkuliahan atau boleh untuk dari kita SD, SMP atau SMA Kak itu sertifikatnya?
Dan terima kasih. Oke, mungkin sudah jelas Kak Anggi pertanyaannya? Sudah, Oke, sudah. boleh langsung dijawab nih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya, untuk sertifikat atau piagam penghargaan itu bisa dari akademik maupun non-akademik. Dan iya, untuk sertifikat penghargaan sendiri usahakan terbaru saat kalian sudah memasuki dunia perkuliahan. Karena yang namanya jenjang perkuliahan dengan jenjang SMP atau SMA itu berbeda, apalagi SD gitu. Jadi minat kita pada sesuatu juga kan berbeda, jadi kurang lebih bisa berbeda juga nanti hasilnya. Misalkan kalian di SD entah itu kalian jago di bidang matematika, ternyata di SMP kalian jago di bidang fisika, lalu di SMA kalian jago di bidang kimia, dan kuliah kalian ternyata lebih jago di bidang biologi, itu kan beda. Jadi usahakan sertifikat terbaru saat kalian sudah menduduki bangku perkuliahan, dan untuk akademik non-akademik itu diperbolehkan. Dan untuk biasanya itu ukur per tingkat, misalkan ada tingkat kecamatan sih nggak dihitung ya kayaknya. Adanya tingkat kabupaten, kota, provinsi, ataupun nasional, internasional, seperti itu. Jika sertifikatnya tidak mumpuni untuk taraf kota atau taraf kabupaten, ya sudah tidak apa-apa, tidak digunakan, karena sertifikat penghargaan ini adalah bersifat opsional, bukan bersifat wajib. Terima kasih. Oke, seperti itu Bayu. Untuk sertifikat, kalau misalnya sekiranya teman-teman ada, boleh dipersiapkan, baik itu tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan tingkat internasional. Jadi buat teman-teman semua, ayo mohon dipersiapkan lagi, dilihat-lihat. Biasanya kalau sertifikat itu, kalau udah dapet, ada yang dipajang, ada yang cuma ditaruh doang nih. Jadi mereka kelabakan untuk cari sertifikatnya. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk dipersiapkan. Apapun yang tadi aku bilang, hal-hal kecil harus dipersiapkan. Karena itu bisa menjadi penilaian terpenting buat teman-teman semua lolos sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, selanjutnya ada penanya dari Winril nih ya. Ada atas nama Linda Fitria Afriani. Boleh Kak Linda disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya? Baik, sebelumnya apakah suara saya masuk, Kak? Iya, terdengar dan masuk. Baik, terima kasih kepada Kak Kirana selaku moderator atas kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk Kak Anggi. Saya izin bertanya kepada Kak Anggi. Tadi kan dari interview ada salah satu tipsnya untuk tenang ya, Kak. Nah, itu tuh gimana sih, Kak, tips kita tuh supaya tenang waktu interview? Lalu ada pertanyaan yang kedua tentang sertifikat yang tadi disampaikan, itu kalau misalkan kita di tingkat nasional pernah mengikuti suatu event perlombaan, dan itu tuh nyatanya kita belum diberi kesempatan untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3, namun kita mendapatkan penghargaan sebagai salah satu peserta gitu, Kak. Itu bisa dicantumkan atau tidak ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Linda. Boleh langsung dijawab oleh Kak Anggi, disilahkan. Terima kasih ya Linda atas pertanyaannya. Kunci untuk bersikap tenang ya Linda. Sebelumnya kunci bersikap tenang itu kita pasti harus sudah mempersiapkan itu semuanya, seperti kita harus belajar atau menguasai materi. Jika kita menguasai materi dan kita merasa kita mampu untuk menjawab, pasti kita akan bersikap tenang dengan sendirinya gitu. Lalu pastinya nggak henti-hentinya berdoa ya, sebelum dimulai atau bahkan sebelum kalian seleksi tahap pertama yaitu seleksi berkas, kalian pasti harus berdoa dulu supaya dimudahkan, dipertenang dalam tahap interview. Lalu usahakan setelah nanti ada yang bertanya atau dari pihak Bank Indonesia atau dari pihak kakak Genbi-nya bertanya, kamu pikirkan dulu terlebih dahulu apa yang ditanyakan baru dijawab. Jadi mungkin di saat kamu pikirkan itu kamu bisa bersikap tenang. Apa yang udah dipikirkan itu pada saat kalian bersikap tenang, saat memikirkan, setelah kakak Genbi atau dari pihak BI-nya nanya, kalian kan berdiam diri sebentar lalu memikirkan jawaban, itu mungkin bisa menjadi
pengurang gugup kalian gitu. Lalu untuk masalah sertifikat tadi ya, nah sertifikat kan itu setahu saya itu yang hanya mendapatkan juara. Tapi mungkin untuk yang belum mendapatkan juara bisa saja dilampirkan seperti itu. Soalnya kan di situ ada kita mengisi link terlebih dahulu sebelum menyerahkan berkas fisik ya. Nah di situ tuh tertulis juara berapa di tingkat apa. Seingat saya seperti itu. Jadi untuk peserta sepertinya belum masuk. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Anggi untuk kedua pertanyaan dari Kak Linda nih. Mungkin sudah menjawab Kak Linda? Baik, sudah. Terima kasih banyak Kak Anggi. Oke, terima kasih kembali Kak Linda atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, kita akan sediakan 2 penanya lagi nih untuk teman-teman karena di sini ada ya. Apakah dari 2 komisariat yang tersisa ya yang belum bertanya itu dari Universitas Bandar Lampung dan juga dari Universitas Lampung. Sepertinya belum ada yang masuk pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan pilih aja nih dari 3 penanya yang sudah raise hand di Zoom-nya. Ini sebelumnya Kak siapa nih? Oke, ada nih Yohanes Andre Wijaya dari Unila. Bolehkah langsung ajukan pertanyaan dan juga jangan lupa perkenalan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Andrew Wijaya dari Universitas Lampung. Di sini saya mau bertanya Kak, perihal yang sertifikat, apakah boleh sertifikat kepanitiaan atau terkhusus pada lomba saja? Lalu berikutnya, terkait pengalaman organisasi atau apakah bisa juga diterapkan di form yang sertifikatnya gitu, seperti surat keputusan atau surat tugas, apakah bisa juga diterapkan di bagian sertifikat gitu Kak. Terima kasih. Oke, boleh kepada Kak Anggi langsung dijawab, kepada Yedi silahkan. Oke, untuk sertifikat lagi ya, ini pertanyaannya sebenarnya banyak tentang sertifikat. Untuk sertifikat sendiri tuh setahu saya tuh sertifikat penghargaan ya untuk lomba-lomba baik akademik maupun non-akademik seperti itu. Jadi untuk sertifikat kepengurusan atau sertifikat mengikuti seminar itu tidak berlaku di persyaratan ini seperti itu. Lalu untuk apa tadi yang pertanyaan kedua? Boleh diulang? Lupa saya. Kayak yang kegiatan-kegiatan keorganisasian gitu Kak, surat keputusan dari kegiatan-kegiatan itu boleh nggak diterapkan juga? Kayak beberapa organisasi kan nggak ada sertifikatnya tapi nerain surat keputusannya atau surat tugasnya gitu. Tapi kalau emang nggak bisa ya berarti nggak bisa. Oke, mungkin bisa kamu masukkan ke dalam motivation letter tadi, tapi bukan SK ya jatuhnya, tapi pengalaman yang kamu tuliskan di situ. Lalu untuk mungkin juga kamu bisa meminta surat rekomendasi, kan ada tadi persyaratannya surat rekomendasi dari pihak akademik maupun non akademik seperti itu. Jadi bukan ke sertifikat atau piagam ya, tapi lebih ke surat rekomendasi. Apakah menjawab? Ya, baik. Terima kasih Kak. Oke, teman-teman semua juga menjadi tips and trick juga nih buat teman-teman yang mengisi Google Form nanti pendaftaran, mohon dibaca secara detail apapun informasi yang ada supaya teman-teman nggak salah dalam menginput dan juga memasukkan datanya, karena takutnya nanti itu formatnya transkrip taunya dimasukin kartu keluarga gitu kan, itu nggak sesuai teman-teman. Jadi mohon diperhatikan karena itu akan menjadi penilaian juga seteliti apa sih teman-teman mempersiapkan sebagai calon penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, mungkin ada penanya terakhir nih. Ada dari Muhammad Abdul dari Institut Teknologi Sumatera, boleh langsung on cam dan juga sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, saya Muhammad Abdul dari Institut Teknologi Sumatera. Ingin bertanya terkait organisasi Kak. Kalau yang sebelumnya semester 5, sejak awal semester 5 masuk semester 5 itu tidak mengikuti organisasi itu
bagaimana ya Kak, ada solusi nggak Kak? Karena kan persyaratannya kan aktif organisasi. Apakah ada solusinya Kak? Terima kasih. Mohon maaf untuk Kak Abdul, boleh diulang pertanyaannya dan jangan ditutup Kak speakernya, ataupun kalau menggunakan earphone, mic-nya mungkin bisa didekatkan ke mulut supaya suaranya jelas. Gini Kak, ini saya bertanya terkait organisasi. Kalau sejak awal semester, kan saya semester 6 ya. Kalau sejak awal semester 5 itu tidak aktif organisasi lagi sampai sekarang, itu solusinya bagaimana Kak? Kan persyaratannya kan aktif organisasi. Ada solusinya nggak? Oke, jadi Abdul ini pernah aktif nih sebagai penggiat organisasi, tapi di semester 6 itu sudah tidak berlanjut lagi ya untuk organisasinya. Seperti itu. Ya, sejak Gimana sih tipsnya? Karena kan memang tadi ada formatnya untuk pengalaman organisasi yang pernah diikuti, mungkin di motivation letter dan lain sebagainya. Gimana nih Kak tipsnya? Boleh langsung dijawab kepada Kak Anggi, disilahkan. Oke, mungkin bisa dimasukkan saja, tidak apa kan kamu pernah melakukan itu atau kegiatan positif lainnya. Artinya kan itu pengalaman kamu, walaupun kamu sekarang sudah tidak aktif di organisasi itu, tapi kamu pernah aktif di organisasi itu, pasti ada ada kegiatan yang positif, atau ada pengalaman yang positif yang kamu dapatkan di organisasi itu. Seperti itu mungkin. Lalu mungkin juga bisa kamu sebutkan apa yang pernah kamu lakukan di situ, kontribusi kamu dengan di himpunan itu atau di organisasi itu seperti apa. Jadi tidak berpaku pada yang saat ini kamu lakukan organisasinya. Seperti itu mungkin Abdul. Oke, mungkin untuk Abdul, apapun yang pernah dilakukan, kegiatan positif apapun, baik itu organisasi di kampus maupun di luar kampus, bisa untuk Abdul cantumkan peran apa yang pernah Abdul capai di situ dan juga prestasi apa yang pernah diraih gitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu tips and trick buat Abdul nih, kalau misalnya sudah tidak aktif lagi di organisasi. Oke. Boleh ada tambahan sedikit nih dari Kak Anggi. Mungkin juga kamu aktif di kegiatan sekitar lingkungan rumah, entah itu kamu jadi karang taruna atau sebagainya, itu bisa kamu masukkan gitu. Jadi bukan hanya terfokus pada kegiatan organisasi yang ada di dalam kampus, tapi juga bisa di luar kampus. Seperti saya sendiri aktif di kegiatan komunitas donor darah sukarela Kabupaten Pringsewu. Tapi sekarang sudah tidak, tapi saya cantumkan pada saat saya mendaftar. Seperti itu, Abdul. Oke, mungkin teman-teman semua nggak cuma Abdul nih pernah tergabung dalam komunitas di luar kampus, apapun itu, karena banyak banget di Provinsi Lampung ini komunitas-komunitas penggiat ataupun pencinta remaja dan lain sebagainya yang memang peduli akan remaja. Jadi teman-teman bisa cantumkan juga karena itu menjadi salah satu penilaian dan pastinya relate ya dengan kegiatan-kegiatan Genbi dan juga dengan kegiatan-kegiatan Bank Indonesia. Oke, mungkin itu tadi 5 penanya yang sangat luar biasa nih yang nantinya akan dipilih siapa yang akan menjadi penanya terbaik dan akan diumumkan. Oke, sebelum kita mendengarkan closing statement dari kakak, aku pengen untuk ngingetin lagi nih sama teman-teman semua tentang tugas dari teman-teman selama mengikuti webinar kita pada hari ini. Jadi teman-teman itu punya tugas nih Kak. Jadi mereka diwajibkan, sebenarnya bahasanya diwajibkan lah ya, untuk mereview kegiatan webinar kita pada hari ini. Mulai dari awal pemateri pertama, Pak Hendra, Kak Arya dan juga sampai dengan Kak Anggi, di-review dan di-share di sosial media mereka masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk tag akun Instagram Bank Indonesia _Lampung, Genbi Genbi Prof Lampung, Genbi Itera, Genbi Unila, Genbi _Metro, Genbi Uin Lampung, Genbi _UBL, dan juga menggunakan hashtag nih Kak. Yang pertama ada hashtag One Step Closer, yang kedua Genbi Prof Lampung, yang ketiga hashtag Generasi Baru Indonesia, dan yang terakhir hashtag dari tema kita pada hari ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa diingat-ingat tugasnya, nanti akan dibantu share juga nih, akan dibantu ingatkan oleh teman panitia baik melalui Zoom maupun melalui grup
one step closer yang ada di WhatsApp. Oke, teman-teman semua, luar biasa nih acara kita pada pagi hari ini. Menjelang siang ini ya, menjelang makan siang, mungkin teman-teman yang belum sarapan dirangkap aja lah sama makan siang. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih closing statement dan juga motivasi Kak buat teman-teman calon penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Kepada Kak Anggi disilahkan. Baik, untuk teman-teman semua yang tertarik atau berminat untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia, dipersiapkan berkas-berkasnya dengan baik mulai dari sekarang. Lalu untuk persiapkan juga mental kalian, persiapkan juga bahan belajar kalian. Kalau saya sendiri itu lebih suka dicatat dan dirangkum lalu menjadi buku pegangan kalian untuk dibaca, entah itu di mana, bisa dibawa-bawa kemanapun. Intinya belajar tentang kebank sentralan atau profil Bank Indonesia itu sendiri dipahami dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya buat video minat bakat semenarik mungkin. Lalu untuk motivation letternya juga dibuat semenarik mungkin, singkat, padat, dan jelas, dan tidak usah bertele-tele. Lalu untuk motivasi singkat saya pada hari ini mungkin bisa kalian dengarkan ya, ini selalu nenek saya katakan setiap saya mengeluh atau merasa tidak mampu. Nenek saya selalu berkata, kita sama yang lainnya itu sama. Dia makan nasi, kita makan nasi, kita nggak bisa. Seperti itu yang nenek saya selalu katakan, yang membuat saya berani untuk mencoba mendaftar, walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai harapan, tapi di setiap ada kesempatan, saya akan selalu mencoba itu. Terima kasih. Oke, luar biasa nih motivasi dan juga tips and trick dari pemateri kita yang ketiga, Kak Anggi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Kak Anggi menjadi bahan bekal buat teman-teman semua nantinya, dan mudah-mudahan siapapun dari teman-teman yang join pada hari ini yang bisa menerima beasiswa Bank Indonesia yang terpilih tergabung ke Genbi, mudah-mudahan bisa amanah dan juga menjalankan segala kegiatannya dengan baik, karena teman-teman semua hidup itu perlu feedback teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman dikasih hal yang baik, berarti teman-teman juga harus memberikan yang terbaik untuk orang lain. Oke teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih buat Kak Anggi. Sampai jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Mudah-mudahan Kak Anggi sehat selalu dan juga pastinya murah rezeki. Dan pastinya juga Kak Anggi kita bisa bertemu lagi nih di kegiatan Genbi yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Anggi. Kita akan break sejenak dan akan kembali lagi.